serba-serbi sujud sajadah. Quran Surah As-Sajdah ayat 15. Inama yuminu bi ayatinal lazina iza zukiru biha haru sujadan wa wasabau bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya, ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Juz ke-21. Tafsir. Setelah menjelaskan sikap dan balasan bagi orang kafir, Allah beralih menjelaskan sifat dan balasan bagi orang mukmin. Hanyalah yang beriman dengan ayat-ayat kami, baik yang tersurat dalam Al-Quran maupun yang tersebar di alam raya. Itulah orang-orang yang apabila menyimak ayat-ayat kami dan diperingatkan dengannya mereka langsung menyungkur sujud, tunduk, dan patuh kepada Allah dengan khusyuk. Dan dalam sujud mereka bertasbih menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak patut dengan keagungannya serta memuji Tuhannya atas nikmatnya. Dan mereka tidak menyombongkan diri dari menghamba dan menaatinya sebagaimana orang-orang kafir. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah adalah orang-orang yang apabila diperingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan dibacakan di hadapan mereka, mereka lalu bersujud kepadanya. Mereka juga bertasbih memujinya seraya membaca, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Adim. Sujud yang demikian dinamakan sujud tilawah. Hukumnya sunnah, baik dalam salat maupun di luar salat. Tindakan mereka itu adalah tanda ketaatan dan ketundukan mereka. Hal itu juga sebagai tanda bahwa mereka benar-benar menghayati ajaran dan petunjuk ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Tidak sedikit pun terdapat sikap angkuh dan sombong dalam menghambakan diri kepada Allah. Mereka juga senang dan khusyuk dalam beribadah. Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Tata ja'afa'a junubuhum, anil mada'aji iyatuna rabahum khaufen wa tama'an wa mima'a razaqna'ahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Juz ke-21. Tafsir. Orang yang beriman itu terbiasa bangun pada malam hari untuk salat malam, membuat lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Usai salat malam mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut terhadap azab Allah dan penuh harap atas rahmatnya. Dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, terutama kepada yang membutuhkan. Pada ayat ini, Allah menerangkan tanda-tanda lain lagi bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka mengurangi tidur, dan sering bangun di pertengahan malam untuk melakukan salat dan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari siksaannya. Mereka juga menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah mereka peroleh dari Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keutamaan dan manfaat salat malam, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menambah kekuatan iman di dalam dada. Salat tahajud dapat mengangkat manusia ke tempat yang terpuji, sebagaimana Allah berfirman. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 9. Pada ayat yang lain, Allah menerangkan bahwa salat dan membaca Al-Quran di malam hari dapat menguatkan jiwa. Dengan demikian, jiwa itu akan dapat menerima kewajiban yang lebih berat dan besar dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Al-Muzammil, ayat 1. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tabrani bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
beritahukanlah kepadaku perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau benar-benar telah menanyakan sesuatu yang besar. Sesungguhnya perbuatan itu mudah dilakukan oleh orang yang dimudahkan Allah baginya. Engkau menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah perisai, sedekah menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api, dan salat pada pertengahan malam. Kemudian beliau membaca Tata Jaffa, sampai akhir ayat. Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, maksud, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, ialah beribadah kepada Allah, zikir, salat, berdiri, duduk atau berbaring, mereka selalu mengingat Allah. Keterangan mengenai Quran Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah terdiri atas 30 ayat termasuk golongan surat Makkiyah diturunkan sesudah surat Al-Mu'minun. Dinamakan As-Sajdah berhubung pada surat ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat yang ke-15. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari No. 1797. Sumber, kemenak.go.id